murid-murid mendengar ini, waduh bagaimana ini, tidak masuk akal. Harusnya hanya untuk orang Yahudi saja toh. The news usually for them only the Jew. Aduh, Samaria tidak masuk akal, ini orang-orang yang sudah tidak bertobat, sudah menyangkal itu. Mereka bukan lagi yang benar. Bagaimana bawa firman Tuhan ke Samaria? Ini jawaban Tuhan Yesus tentang kerajaan Allah, tentang Israel yang sebenarnya. Bagi Tuhan Yesus, Israel itu bukan Israel politik, tapi bagi dia Israel itu adalah Israel rohani, seperti yang sudah dikatakan di Perjanjian Lama kepada Abraham, lewat turunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, itu ke seluruh bumi. Maka berita berkat ini tidak saja ke Yerusalem, tidak saja ke Yudea, tidak saja ke Samaria. Samaria pun perlu tahu itu. Tetapi selanjutnya seluruh penjuru bumi, sampai ke Indonesia, sampai ke kita. Saat hari ini saudara saya juga mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Itu yang terjadi dalam sejarahnya, saudara-saudara. Tuhan Yesus omong sebelum terjadi dan benar terjadi. Saudara lihat di dalam kisah, saya kasih cepat-cepat dalam akhir dari khotbah ini. Saudara lihat di dalam pasal yang kedua dari Kisah Para Rasul. Saudara buka di Alkitab saudara-saudara. You see in your Bible there. Acts chapter 2. When the Holy Spirit come to them, it's like a fire. You know, it's come upon them. The Holy Spirit comes. And when the Holy Spirit comes, they stood up and they bring the gospel. Makanya Petrus berdiri dan mulai berkhotbah pasal yang kedua. Setelah Petrus berkhotbah pasal yang kedua, itu apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat memang. 3,000 people come and repent and believe in Jesus Christ as the Savior, as the Messiah, as the Son of God. Jerusalem tergoncang dengan saksi-saksi dari Tuhan Yesus. Jerusalem was shaky because of the news, the witness of Peter and disciples.